tips yang ke ada yang Bunda. Oke. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, channel YouTube Jawara Fikol Bitung Kaki. Jawara Filkol Bitung Kaki. Untuk kalian yang belum subscribe, please support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share semua video-video yang sudah diupload oleh Jawara. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sekaligus membahas tips dan trik bagaimana cara menaikkan berat badan si kecil. Ada makanan lagi, ada banyak lagi. 1, 2, 3, 4. Makanan ada lagi, banyak lagi. Jawara sudah makan? Tunggu, saya makan lollipop dan itu gin dan pepo dan ininya Dan ada green banyak. dan purple? Oke. Bunda tanya, Jawara sudah makan? Minta maaf ya. Iya. Bunda tanya, Jawara sudah makan? Tidak makan. Makan apa? Makan ikan. Ikan. Enak? Enak. Siapa yang masak ikan itu? Bunda. Oh, Bunda. Kasih sarangnya untuk Bunda. Tangannya mantap. Oh, mantap. Sarangnya dong. Jangan ini. Oke. Jadi untuk mami di rumah, tips yang pertama. Halapiu. Ya diam dulu, Bunda mau kasih tips dulu. Oke. Jadi untuk mami di rumah, tips yang pertama, berikan makanan yang karbohidratnya tinggi. Jadi Tinggi aku juga. iya, sama kayak juga. Jadi jangan terpaku atau jangan terfokus pada pemberian makanan dalam jumlah atau porsi yang besar. Lebih ditekankan pada makanan. Kenapa gitu? Ini. Itu lipstick. Shh, diam dulu. Bunda gini. Bunda cantik. Bunda cantik. Oh, terima kasih. Jadi, kita kembali ke topik. Tips yang pertama adalah pilih makanan berkalori tinggi. Jadi, mami di rumah jangan hanya terfokus pada pemikiran, kalau mau si kecil berat badannya naik signifikan, maka saya harus memberikan makanan dalam jumlah atau porsi yang besar. Padahal itu keliru. Kita lebih baik memberikan makanan dalam porsi yang cukup, tetapi kandungan makanannya itu berkalori tinggi. Kira-kira makanan berkalori tinggi itu apa aja ya, Momi? Jadi, makanan yang berkalori tinggi itu bisa kita peroleh dari pisang, dari ayam, dari alpukat, dari salmon. Nah, jadi mungkin mami di rumah bisa memilih di antara menu yang saya sebutkan tadi, kira-kira mana sih yang lebih mudah diolah, lebih mudah diperoleh, dan yang mana yang paling disukai si kecil. Karena memang sih kembali lagi pada selera si anak ya, Mami, kita tidak bisa memaksakan kalau si anaknya tidak menyukai jenis makanan tertentu, kemudian kita paksakan, akhirnya makannya jadi tidak happy. Halo pelita. Harus diperiksa. Oke? Oke. Kalau Jawara suka makan ayam? Anak ayam. Ayam. Kalau pisang? Anak ayam. Kalau pisang? Anak pisang. Oh, enak pisang. Kalau Jawara sih semuanya dimakan ya. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Atur minumnya pada saat makan. Jadi kebiasaan nih anak-anak kalau lagi makan, baru makan 1-2 sendok udah pengen minum lagi, sehingga memberikan efek kenyang kepada si kecil. Jadi makannya tidak maksimal, makannya tidak habis. Jadi ini perlu mungkin buat mami di rumah ketahui bahwa pemberian minumnya itu harus kita atur. Kalau boleh sih pada saat makan air putihnya dijauhkan dulu, jangan sampai si kecil maunya minum aja dan makannya jadi tidak habis. Oh ya, kalau si Jawara
aku sih ngatur minumnya itu bukan hanya pada saat dia makan, tetapi pada kesehariannya juga. Jadi bukan berarti aku larang dia minum, tidak. Tapi itu lebih ke konsumsi susunya. Jadi susunya si Jawara ini setiap harinya kalau dia minta susu, aku cuma batasinnya di paling banyak ya 150 sampai 200 ml saja. Bukannya pelit juga sih benar. Cuman kalau dia terlalu banyak mengkonsumsi susu, itu akan memberikan rasa kenyang atau efek kenyang sehingga dia tidak ingin makan makanan lain. Maunya makan Jadi susunya juga dibatasi. Nah, karena boleh? Boleh, no. Nanti meledak Nanti meledak perut. Jadi seperti itu mommy di rumah. Jawara masih suka minum susu? Minum susu karena Jawara masih minum susu, tetapi jumlahnya yang saya batasi. Sebentar minum susu? Iya, sebentar minum susu. Karena kalau dia terlalu sering minum susu juga tidak baik katanya. Saya juga belum tahu apakah itu benar atau tidak, apakah itu mitos atau benar. Kenapa kata gitu? Nggak tahu. Karena kalau terlalu sering mengkonsumsi susu itu bisa merusak gigi si kecil. Oke, selanjutnya tips yang Oke. Selanjutnya tips yang ketiga yakni atur jadwal makan. Atur jadwal makan seperti apa itu? Perut tawa. Perut tawa. Jadi atur jadwal makan ini yang dimaksudkan mommy bahwa pemberian makanan terhadap si kecil juga harus ada aturannya. Harus kat gigi. Jadi tapi bukan berarti kita juga kaku-kaku banget. Iya, right. Apa nih red? Oke, Bunda boleh bicara dulu? Awa diam dulu ya? Boleh, oke. Jadi misalnya nih aku kasih contoh, atur jadwal makan itu bukan berarti misalnya si kecil kemarin atau hari sebelumnya dia makan malamnya jam 7, kemudian hari ini dia juga harus makannya jam 7, tidak seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengetahui aktivitas si anak ini di rumah kesehariannya ngapain aja, dia udah makan apa aja. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa mengukur bahwa si kecil masih dalam keadaan atau masih dalam kondisi kenyang. Jadi jangan dipaksakan. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya kemarin dia makan malamnya jam 7, hari ini karena dia banyak mengkonsumsi makanan lain, entah itu buah atau mungkin ada yang suka snack juga. Nah, kemudian kita harus paksakan hari ini dia juga makan jam 7, ya tidak seperti itu. Kita harus memahami juga kondisi si kecil. Dia masih dalam keadaan kenyang atau masih dalam kondisi kenyang, sehingga pemberian makanan pada jam malam misalnya bisa kita ulur atau bisa kita mundurkan sehingga si kecil makannya maksimal. Bukan begitu? Oke? Oke, selanjut awak. Terima kasih kepada aku. Terima kasih. Terima kasih kepada aku. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Belum. Belum lah. Oke, lanjut kita masuk ke tips berikutnya yakni. Benar nyanyi? Nantilah nyanyi. Belum masukkan nyanyi. Masuk ke. Bunda tahu? Bunda tahu apa? Bunda harus janji ya. Janji apa? Harus janji. Okay. Janji. Baiklah, Bunda janji. Oke, Bunda boleh bicara dulu? Oke. Ya, Awa diam dulu ya. Oke. Lanjut ke tips berikutnya yakni kombinasi makanan seimbang. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik ya mommy di rumah. Sehingganya kita perlu mengatur setiap kandungan yang dikonsumsi oleh si kecil ini harus seimbang. Apakah itu vitaminnya? Benar. Maaf. Jangan gitu. Maaf. Oke, jadi yang maksud dia makanan yang seimbang harus janji. Bunda bicara dulu ya. Oke. Jadi, ayo diam dulu. Pemberian makanan seimbang itu yang dimaksudkan asupan proteinnya seimbang dengan lemak jenuhnya, karbohidratnya, vitaminnya, makanan berseratnya. Jadi ganteng. Coba cium. Ganteng, wangi lagi. Kamu pergi. Iya, oke. Bunda mau bicara dulu dong. Oke. Jadi,
Jangan ribut. Oke, bunda dulu. Jadi back to topic. Untuk pastikan kadar protein ini tercukupi dengan mengkonsumsi ikan, telur, daging. Kalau Jawara doyan banget yang namanya telur. Dan ada juga dokter anak yang ada di Gorontalo itu ngasih statement bahwa tidak masalah kalau si anak kecil ini sering atau rutin mengkonsumsi telur. Karena dari telur itu kita bisa memperoleh sumber protein yang cukup. Oke? Jangan khawatir. Jadi ada tuh bilang, makan telur nanti bisulan. Aku sih bukan nggak percaya ya, tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau si Jawara sih doyan makan telur, tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah juga dia tidak atau sampai dengan saya tidak pernah kena bisu. Oke? Insya Allah. Back to topic. Oh ya, Mommy di rumah, kita juga harus menghindarkan si kecil dari mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan tinggi garam. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik, Mommy di rumah. Jadi kalau misalnya si kecil ini mau makan snack ya tidak masalah selama jumlahnya itu masih terukur. Jangan ya sering-sering juga makan snack ya Jawara ya. Bukan berarti juga tidak makan sama sekali ya, enggak lah. Kalau Jawara masih makan tapi masih terukuran, masih terbatas lah. Sehari atau seminggu ya bisa 3 sampai 4 kali makan beberapa snack saja. Itu. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Tips yang berikut yakni tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Oke, Mantap. Jadi, lagi-lagi saya tekankan di sini saya sih ya. Oke. Bunda harus jangan berceria kah? Iya, tidak. Bunda cerita dulu ya. Oke? Oke, Bunda cerita dulu. Awal? Ya, oke. Tunggu sebentar. Jadi, saya di sini sih lebih sharing ke Mommy di rumah bahwa tidur pun itu waktunya harus kita atur. Jadi anak tuh jangan keseringan disuruh tidur juga. Karena tidur itu juga membutuhkan atau memerlukan energi. Jadi kalau kebanyakan tidur juga takutnya itu apa? Kalau kebanyakan tidur Takut apa dulu? Juga apa Bunda? Tidak suka apa-apa. Oke, lanjut tips berikutnya ya. Ini tidur yang cukup. Tidur yang cukup ya ini selain memperhatikan asupan pola makan, penting juga untuk menyeimbangkan. Boleh dong. Nanti Bunda lupa kalau tidak lihat ini. Nanti meledak itu HP. Tidak lah. Kan Bunda catatannya di sini. Kalau tidak lihat sini nanti Bunda lupa. Oke, jadi selain memperhatikan asupan dan pola makan, penting untuk menyeimbangkan dengan gaya hidup sehat. Anak yang gemar beraktivitas banyak, itu harus kita seimbangkan juga dengan istirahat yang cukup. Jadi kalau anak tuh beraktivitasnya sering, mainnya sering, ya perlu diperhatikan juga. Ngantuk? Mau bobo? Mau bobo? Ngantuk. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa biar tidurnya berkualitas, ya kita bisa atau harus mengatur jadwal tidurnya. Oke. Awa ini berat badannya berapa? Alat 23 tahun. Awa tuh berat badannya 25 kilo. Meter. Tadi barusan aku timbang sama meter. 25,3 kilo. Baru makanan sampai jadi mata baru lalu di perut. Baru meledak itu perut. Meledak itu perut karena Awa banyak makan. Aku takut Bunda mau marah. Bunda pukul dengan cicil. Aku takut. Bunda pukul dengan sisir. Jangan bilang-bilang. Aku takut. Jangan bilang-bilang dong. Oke. Senyum dong. Senyum dong. Oke, mana Bunda mau lihat ototnya Jawara dulu. Otot mana otot? Mana ototnya? Cium dulu atau halom? Tak mau. Cium dulu ketek. Masa mau suruh cium ketek?
Halo, mana? Enak lah. Tunggu dulu. Enak? Enak. Enak. Oh, enak. Laba-labanya aku tolong Apa? Laba-laba aku tolong Oh, laba-laba. Jawara? Aduh, jangan laba-laba awak tolong Iya, laba-laba corong. Jadi, Momi di rumah, mungkin itu tips yang bisa Momi di rumah terapkan. Benar lihat, benar. Kau what to do? What do you to do? What to do? I got it. Okay. Oke, jadi itu sebagian tips yang bisa saya sharing ke momi-momi di rumah. Karena saya juga seorang momi muda yang kembali lagi aktivitasnya mungkin keseharian saya juga tidak full untuk si kecil, tetapi tetap masih dalam pantauan. Jadi perlu juga diketahui untuk working mom, untuk ibu-ibu yang bekerja, kadang-kala nih kalau kita udah pulang ke rumah, ya secapek apapun kita tetap memperhatikan si kecil ini, karena kita juga patut untuk mengetahui dia nih selama kita nggak ada, selama kita lagi kerja itu dia makan apa aja. Aduh, jadi dia makan apa aja. Ya Bunda bicara dulu dong. Minta mawa. Iya, jadi dia udah makan apa aja. Jadi untuk pemberian makanan apa selanjutnya, Makan apa dulu jadi untuk pemberian makanan Makan apa selanjutnya dulu? bisa kita atur. Makan apa dulu Iya, Bunda cerita dulu dong. Makan apa? Mau Makan apa? Makan apa? Makan ikan dan telur ada mau meledak itu perut. Iya, kalau kebanyakan pasti meledak lah. Benar-benar coba lihat, benar lihat mata. Ini, coba lihat itu perut. Waduh, perutnya, perutnya besar sekali. Tapi meledak itu, aku takut mana mau pakai titil. Tidak. Tidak itu. Jadi sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Jangan lupa Suka and channel. subscribe and channel dan share. Dan semua diselesaikan dan YouTube dan juga and channel Dan subscribe dan channel. dan channel. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terus support Jawara untuk mengupload video-video terbaru yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Benar-benar kalau begitu. Benar kalau begitu. Ih, takut. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa itu? Apa itu? Ih, zombie itu.